cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa dan Ajeng, kalau kita bicara soal kawasan tempat tinggal kita, Ajeng tinggal di mana? Saya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Wah, pasti harus setiap hari menembus kemacetan menuju ke pusat kota dong ya? Aduh. Pasti macet banget. Macet, nggak bisa dibayangin. Tapi kalau misalnya aku ya, pribadi sering menyiasatinya biar nggak stres mikirin macet Jakarta. Biasanya musik itu harus, ya kan? Kayak menghibur lah, seenggaknya kita punya spirit untuk sampai ke tujuan walaupun macet. Sering sarapan di mobil juga nggak sih? Kadang-kadang iya, tapi bahaya. Kalau sarapan di mobil sambil nyetir kan bahaya. Jadi kadang-kadang nahan lapar. Cuman yang penting tuh musik sebenarnya. Kalau Michael sendiri menyiasatinya gimana? Kalau saya tidur. Karena ada yang nyetirin. Oh, aduh enaknya. Dan memang harus bisa ya pemirsa, karena kondisi lalu lintas di ibu kota ini di setiap hari kerja luar biasa macetnya. Luar biasa macet. Apalagi terlambat sedikit nih saat berangkat ya. Terlambat 5 menit aja, sudah lebih parah lagi macetnya. Nah, karena itulah pemirsa, kami ingin mengajak Anda melihat potret kehidupan warga yang tinggal di pinggiran Jakarta dan perjuangan mereka menuju pusat kota dalam Kacamata Michael. Pemirsa, Jakarta dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya tidak mungkin bisa dilepaskan dari kemacetan. Tidak heran setiap kita warga Jakarta punya cara atau siasat tersendiri untuk menghindarinya. Termasuk mereka yang tinggal di pinggiran kota Jakarta. Wanita karir ini tinggal di kawasan Bintaro dan bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta. Bagi Jennifer, waktu menjadi begitu berharga setiap hari, karena ia harus menghabiskan lebih dari 2 jam untuk sampai di kantornya. Kalau saya pribadi sih, menurut saya ini nggak masuk akal ya. Karena kalau dengan jarak tempuh yang kurang lebih cuma 40-45 km, itu minimal 2 jam itu sih dahsyat banget. Karena saya pernah coba di waktu, katakan kemarin zamannya libur lebaran, itu dari rumah ke kantor cuma 45 menit. Itu juga nggak pakai ngebut. Jadi bisa seperempatnya. Berarti harusnya normalnya kan sekitar 1 jam seharusnya kan. Ya pasti kita mesti ngeliat dari jam-jamnya aja sih, kita cermati. Kayak misalnya kalau pagi, kalau daerah Bintaro BSD gitu, karena kita lewat tol keluar di Tanah Kusir, harus belum jam 6 kurang udah lewat situ. Kalau after jam 6 atau apalagi setengah 7, ya bakalan stuck setengah jam di situ saja. Atau pas pulang ya pilihannya kita setelah jam 8 malam sekalian, atau jam 9 malam, karena udah lebih sepi, cenderung relatif lebih sepi. Hal sama juga terjadi pada Taufik, rekan peliputan saya di redaksi RCTI. Tinggal di kawasan Ciputat, Taufik harus rela berangkat pukul 5 pagi setiap hari menuju kawasan Kebun Siri, Jakarta Pusat. Telat umpamanya jamnya bergeser 5 menit aja, yang biasanya hanya 1 jam, bisa lebih dari 2 jam. Nah, mendingan saya pagi-pagi sekalian untuk perjuangan, nanti di sini kan bisa istirahat dulu di bawah, di basement, tidur di mobil, atau ya istirahat dulu seperti itu gitu loh. Jadi emang macetnya beberapa titik luar biasa untuk menembus itu gitu. Benar-benar nggak masuk akal ya. Apalagi kalau nggak tahu nih, kalau hari Senin itu, walaupun kita udah pagi, ini jam 5:20 kayak gitu pagi, itu macetnya luar biasa. Nah itu berangkatnya gitu loh. Kalau pulangnya sih sama juga macet, bahkan lebih parah gitu loh. Bisa kalau pulang itu bisa 2,5 sampai 3,5 jam gitu. Itu kan perjuangan sekali gitu loh. Apa yang dialami 2 orang ini mungkin hampir sama seperti kehidupan Anda yang juga tinggal di pinggiran kota. Berkutat dengan macet, baik pergi maupun saat pulang kantor. Berjam-jam di perjalanan, menguras energi dan emosi. Pagi itu sekitar jam 8, sore itu sekitar jam 4, jam 5. Daerah pinggiran Jakarta terutama ya. Mobil banyak, motor banyak, jadi penuh, jalannya segitu-segitu aja. Kalau ini terjadi terus-terusan dan dialami terus-terusan, tentunya akan menjadi sumber stres. Biasanya udah mulai nggak sabaran gitu kan, terus habis itu ini kenapa sih gitu kan, udah mulai klakson-klakson.
atau mungkin jadi pemarah, atau pada saat kita bangun pagi mau ke kantor itu sudah males gitu kan. Aduh, harus ya pergi ke kantor lagi ya, nanti besok kena macet lagi segala macam. Nah, itu udah tanda-tanda kita sudah mulai, kalau di psikologi itu namanya burnout, capek, lelah luar biasa karena tekanan kondisi stres yang terus-terusan kita hadapin. Kepadatan arus lalu lintas terkadang membuat segala aktivitas yang kita rencanakan terganggu, bahkan berjalan kurang efisien dan efektif. Kayak di jalan sambil dengerin musik, sambil sarapan, sambil dandan, karena kan di rumah buru-buru banget kan, harus ngejar waktu. Kadang juga saya sambil nelpon ke tim di kantor, karena mungkin anak-anak saya udah sampai di kantor. Saya cek kerjaan, kadang email kalau lagi benar-benar berhenti nggak bergerak, saya bisa buka iPad, saya bisa email balas partner, atau saya email ke tim di kantor supaya bisa beri instruksi kerjaan aja. Dan yang lebih menyedihkan, waktu bersama keluarga yang selalu dikorbankan. Kita kan kerja dari Senin sampai Jumat ya. Kita bangun berangkat, anak masih tidur. Kita paling bisa mencium atau apa. Pulang udah tidur juga. Kita pulang kan bisa jam 9, jam setengah 10 gitu. Anak sudah tidur juga. Setiap hari hadapi macet berjam-jam, stres dan emosi sering muncul dan tentu mengganggu komunikasi kita dengan lingkungan sekitar. Biasanya balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Karena ini nyangkutnya kalau diri kita nggak happy, orang-orang terdekat kita pun nggak akan happy juga gitu. Kita sudah memperkirakan kalau Jakarta masih terus seperti ini, tingkat perceraian akan semakin tinggi. Kenapa? Karena orang-orang yang pulang kantor malas pulang. Udah kita ke kafe dulu deh, kita nongkrong-nongkrong gitu kan. Nongkrong, ketemulah temen yang bisa diajak ngobrol, segala macem, lawan jenis gitu kan. Sementara begitu pulang pasangannya sudah tidur, anak-anak juga sudah tidak tidur gitu kan. Mungkin jadi tidak ada komunikasi di rumah. Akhirnya tiap hari dengan pasangan teman yang ini, teman kantor, sama-sama satu nebengan, akhirnya terjadi apa? Perselingkuhan. Pemirsa, tidak ada yang bisa memprediksi kapan Jakarta bisa bebas dari kemacetan. Namun jika Anda terjebak kemacetan, tidak ada salahnya Anda mulai kreatif menggali cara untuk meminimalisir stres dan menyiasati keadaan ini dengan pikiran yang lebih tenang. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Wow. Memang kurang lebih ya pengalaman, mungkin ini mewakili pengalaman atau kisah kehidupan yang dialami oleh banyak warga yang tinggal di pinggir kota. Banyak warga ibu kota. Jadi kita nggak pernah bayangin, mungkin yang di daerah juga nggak pernah bayangin begitu berat perjuangan untuk hidup di Jakarta, apalagi yang tinggal di pinggir untuk menuju tempat kerja aja sampai berjam-jam, pulangnya lagi ditambah berjam-jam lagi. Belum lagi stres di kantor ya kan, jadi stres. Ya banyak berdoa, banyak dan menggali kreativitas supaya mengalihkan stres tersebut menjadi hal-hal yang menyenangkan dan positif dan akhirnya stres akibat macet terlupakan. Amin, mudah-mudahan.